Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mencoba melakukan membuat video kuliah yang harapannya bisa membantu adik-adik supaya adik-adik bisa mendengarkan kuliah saya di kapan saja dan mungkin di waktu mana saja gitu mungkin ya, kapan saja supaya mungkin juga tidak lelah karena saya lihat beberapa hari ini sepertinya adik-adik juga kelelahan untuk selalu menatap layar laptop. Supaya nanti perkuliahan kita efektif, jadi ini saya berikan saja dulu kuliahnya. Silahkan Anda pelajari dan diperhatikan apa yang akan Anda tanyakan setelah dari mendengarkan perkuliahan saya. Di dalam perkuliahan ini juga saya akan menyelipkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditujukan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan pertanyaan yang mungkin saya selipkan di dalam perkuliahan ini. Silahkan dijawab dan kemudian pertanyaan yang saya tanyakan segera dikirimkan menuju ke email ya. Saya minta tolong dikirimkan ke email. Nanti emailnya menyusul entah itu dikirimkan kepada saya langsung atau dikirimkan menuju ke email pada Asdos Faal. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai fisiologi sistem pernafasan atau ventilasi paru. Sebelum kita mempelajari mengenai apa sih respirasi itu, mungkin adik-adik sudah paham bahwa respirasi itu adalah suatu proses bernafas. Bernafas untuk memperoleh oksigen yang nantinya di mana oksigen itu akan digunakan oleh sel tubuh membentuk proses metabolisme, menghasilkan ATP, dan tentunya dari hasil proses metabolisme itu dia akan mengeluarkan CO2 yang merupakan sebagai limbah dari pembentukan hasil proses metabolisme tersebut. Selain itu, sistem respirasi juga akan memiliki fungsi gitu ya untuk mempertukarkan udara antara yang ada di atmosfer dengan paru-paru melalui namanya prosesnya adalah ventilasi. Dan nanti kita akan belajar mengenai apakah itu respirasi eksternal dan apakah itu respirasi internal. Sesuai dengan namanya, untuk respirasi eksternal itu mencakup berbagai tahap dalam pemindahan oksigen dan CO2 antara lingkungan eksternal, berarti ya lingkungan eksternal dari sel dan juga dengan sel jaringannya. Di sini sistem respirasi dan sirkulasi akan bekerja sama untuk melakukan respirasi eksternal. Kita lihat nanti gambarnya seperti apakah untuk respirasi eksternal itu sendiri. Untuk respirasi internal itu mencakup dari reaksi-reaksi metabolik intrasel yang digunakan oksigen tadi gitu ya. Jadi oksigen tadi diambil dari sirkulasi, kemudian dimasukkan ke dalam sel untuk pada akhirnya menghasilkan energi dan pastinya akan menghasilkan limbah CO2 dan juga H2O dan juga panas tentunya. Sekarang kita lihat dari gambar yang ada di sini. Ini adalah saya perkenalkan dulu. Silakan nanti Anda boleh membuka dari buku Faal. Buku Faal yang Anda buka bisa dicari mengenai bab tentang fisiologi respirasi. Gambar-gambar yang tertera atau yang saya ambil ini memang dari Sherwood. Bisa juga nanti Anda mempelajari dari buku Faal yang lainnya, tetapi saya pikir semuanya memiliki prinsip dan tujuan cerita yang sama seperti itu. Di sini saya jelaskan dulu gambaran yang Anda lihat ada di depan ini. Ini ceritanya adalah paru-paru ya. Jadi ini paru-paru kita. Kemudian ini adalah sistem dari sirkulasi yang ada di jantung gitu ya. Jadi sistem kardiovaskuler meliputi dari sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi yang sistemik atau yang ke seluruh tubuh. Ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan detail ya tentang bagaimana arah alirannya.
sekarang saya langsung saja menuju bagian yang ada di sini. Kalau ngeliat dari bagian yang di sini, ini menceritakan tentang proses terjadinya pertukaran antara oksigen gitu ya dengan CO2 yang ada di dalam sirkulasi. Letaknya di mana ini di sirkulasi pulmonal, yang lebih detailnya lagi ini di kapiler pulmonalnya, untuk terjadi pertukaran gas ini gitu ya. Jadi oksigen nanti yang masuk ke dalam kapiler pulmo dan juga CO2 yang akan keluar menuju ke dari kapiler pulmo menuju ke paru-paru untuk pada akhirnya dia dikeluarkan ke atmosfer. Berarti atmosfer itu berarti ada di luar dari tubuh kita gitu ya, di atmosfer. Kemudian untuk gambaran yang ada di bawah ini ceritanya adalah gambaran dari si sel. Si sel, semua sel gitu ya, semua sel. Jadi kalau Anda lihat eh, di sini juga ada terjadi pertukaran atau perpindahan gitu ya antara oksigen dan CO2, di mana di mana makanan dengan oksigen gitu ya, dia dioksidasi untuk nantinya diubah menjadi ATP, air dan bahan apa namanya limbahnya gitu ya, CO2 di sini, dan CO2 nanti akan dikeluarkan dari dalam sel menuju ke dalam sirkulasi sistemik untuk pada akhirnya dibawa ke luar juga seperti demikian. Ya, ini contoh gambaran secara skematis untuk menceritakan bagaimanakah sebenarnya bagaimanakah kerja dari proses respirasi itu sendiri. Lalu kemudian respirasi itu sendiri nanti kan jadi dua gitu ya, ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Untuk yang respirasi eksternal ini berarti kan dia dikatakan pertukaran gas antara atmosfer dan sel tubuh gitu kan. Berarti bisa saja kita bilang bahwa inilah tempat proses terjadinya ekspirasi eksternal. Seperti itu ya. Sedangkan kalau yang bagian di sini yang dikatakan respirasi internal adalah proses oksigen intrasel dalam pembentukan ATP. Oh, maaf. Kakak, berhenti. Hey. Stop. Kita langsung ke berikutnya. Untuk fungsi non-respiratorik itu sendiri ada, jadi gini, tadi kan secara umum fungsi respiratorik itu adalah mengambil oksigen yang berasal dari atmosfer, gitu ya, mengambil oksigen yang berasal dari atmosfer, kemudian nanti akan digunakan untuk proses metabolisme, gitu ya, menghasilkan ATP dan pada akhirnya mengeluarkan CO2 yang merupakan limbah dari proses metabolisme itu untuk nanti dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan menuju ke atmosfer. Nah, itu tadi adalah fungsi respiratorik. Sedangkan sistem pernafasan itu juga ada yang fungsinya sebagai non-respiratorik. Jadi fungsi non-respiratorik itu di luar dari fungsi untuk terjadinya proses pertukaran pertukaran gas antara oksigen dan CO2 tadi gitu ya. Apa sajakah fungsi non respiratorik pada sistem pernafasan? Yang pertama adalah rute untuk mengeluarkan air dan panas. Mungkin Anda masih tanya-tanya mengapa fungsi non respiratorik juga bisa dikatakan memiliki fungsi untuk sebagai rute mengeluarkan air dan panas. Saya harap ini menjadi pertanyaan dan saya meminta untuk dijawab gitu ya. Dijawab, ini juga kuis gitu ya, kuis untuk Anda. Dan bisa Anda, dari mana nih saya bisa tahu gitu dok untuk jawaban ini. Silakan Anda baca di buku Serut. Di sana dia sudah mengatakan fungsi dari non respiratorik digunakan pada sistem pernafasan adalah sebagai rute untuk mengeluarkan air dan panas. Begitupun juga meningkatkan aliran balik vena. Mungkin Anda masih ingat namanya aliran balik vena. Berarti bagaimanakah vena darah yang di vena itu bisa kembali menuju ke jantung ya, ke dalam atrium. Jadi ternyata fungsi respirasi itu juga akan meningkatkan aliran balik vena. Nah, mungkin masih ingat ya kemarin jantung tentang pompa respirasi ya.
Hei, 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 tolong, jangan main di sini. Kalau main kayak gitu, keluar. Bundanya lagi kerja, keluar. Yang berikutnya adalah membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah dari jumlah CO2 penghasil H plus yang dikeluarkan. Mungkin adik masih ingat ya bahwa pH darah itu ditentukan dari ion H-nya, gitu ya, H plus-nya. Saya bilang demikian. Jadi kalau seandainya H plus-nya itu banyak, berarti pH-nya ini dia akan asam gitu ya, akan asam berarti pH-nya akan menjadi rendah. Kalau misalnya bertanya-tanya bagaimana ceritanya CO2 ini bisa menjadi H, nanti kita lihat di bagian belakang. Dan ini harapan saya juga akan bisa menjadi kuis untuk mengingat atau meretensi ingatan Anda mengenai hubungan antara CO2 ini dengan penghasil H. Yang berikutnya adalah memungkinkan kita untuk berbicara, menyanyi, dan vokalisasi lainnya. Yang berikutnya sebagai sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, nanti kita lihat di slide berikutnya, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru. Contohnya adalah paru mengaktifkan angiotensin 2. Jadi maksud dari pernyataan di sini adalah bahwa contohnya gitu ya, pada angiotensin kita kan tahu ya, kemarin untuk yang RAS gitu ya, renin sistem renin angiotensin aldosteron, di mana angiotensin 1 dia akan berubah menjadi angiotensin 2 pada saat pada saat si angiotensin 1 ini melewati gitu ya, melewati dari sirkulasi paru gitu. Dia nanti akan bertemu dengan enzim ACE sehingga akan menyebabkan angiotensin 1 berubahlah dia menjadi angiotensin 2. Jadi ini salah satu fungsi yang non respiratorik dari sistem pernafasan. Yang berikutnya adalah fungsi non respiratorik pada sistem pernafasan adalah hidung, dia sebagai organ penciuman. Tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai tentang hidung sebagai organ penciuman karena nanti ini akan dibahas pada blok cerebropanca mengenai hidung sebagai organ penghindu gitu ya. Ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena ini saya yakin Anda sudah mendapatkan pada anatomi. Kita langsung saja menuju pada yang pokoknya gitu ya. Ini pun juga saya tidak akan menjelaskan mengenai pembagian-pembagian dari mana batas dari nasofaring, mana batas orofaring dan laringofaring. Saya harap ini Anda tahu dan mengerti sampai batas mana gitu ya, karena ini akan selalu terminologi ini akan selalu dipakai gitu, tidak boleh dilupakan. Ini juga ya, saya juga tidak akan membahas lebih detail untuk masalah percabangannya mulai dari laring, trakea sampai ke bronchial terminal, dan saya yakin Anda juga sudah harus mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi baik secara anatomis maupun histologis dari struktur lapisan pada bronchial tree ini gitu ya, yang membedakan mengapa tempat terjadinya proses pertukarannya gitu ya, pertukaran udara itu justru dia ada di daerah alveolus. Kenapa kok tidak di daerah tempat-tempat yang lain? Misalnya salah satunya demikian. Atau mungkin juga ada spesifik pada cincin-cincin rawan yang ada di sini. Kenapa pada terminal bronchial dia tidak ditemukan cincin rawan seperti itu? Ini adalah bagian dari gambaran secara histologis gitu ya. Jadi ini gambaran sel yang ada di sepanjang pada saluran pernafasan. Jadi kalau di dalam sel saluran pernafasan itu kita akan menemui bentukan sel yang seperti ini gitu ya. Jadi di sini kalau Anda lihat ada beberapa macam sel nih ya. Yang pertama ada si sel goblet ya. Kita tahu bahwa sel goblet ini dia fungsinya adalah untuk mensekresikan mukus. Nah, ini ya mukusnya.
yang warnanya lebih gelap ini. Lalu kemudian ada si sel apa namanya tuh, yang bagian untuk sel ini, sel yang memiliki silia gitu ya. Jadi satunya ini adalah sel yang memiliki silia tuh ya. Jadi kegunaannya nanti ini ada gunanya. Gunanya adalah untuk menggerakkan. Jadi silia ini akan bergerak menyapu ke satu arah ya. Tidak pernah silia ini bergerak dua arah, dalam arti bergerak ke kanan maupun bergerak ke kiri. Gerakannya hanya satu arah dan terkoordinasi dengan baik. Artinya semua ini bekerja sama gitu ya, saling saling berkesinambungan seperti itu. Bisa dikatakan jadi kalau dilihat arah geraknya gitu ya, arah gerak dari silianya ini adalah mendorong debris-debris ataupun mungkin partikel-partikel debu ataupun benda asing yang menempel di bagian pada mukusnya ini, itu yang dihasilkan oleh si sel goblet, disapukan menjauh dari paru-paru gitu ya. Jadi dia buang menuju ke saluran pernapasan yang bagian atas. Seperti itu. Lalu kemudian di sini Anda juga akan melihat apalagi ini sama lah ya. Ini ada basal membran basal. Basalnya tempat untuk menempel dari si sel-sel ini sendiri. Oke, ini sudah. Terus kemudian ini berikutnya. Nah, ini juga saya tidak akan menjelaskan ya mengenai bagian-bagian secara anatomisnya, bisa Anda perhatikan sendiri, tapi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut adalah mengenai pleura gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian dari sini, mungkin di anatomi pun juga sudah bahwa di situ ada namanya pleura pleura pada atau pelapis pada paru-paru itu dilapisi oleh dua lapisan gitu ya. Dua lapisan, sorry. Dilapisi oleh lapisan namanya pleura ya, gitu ya, namanya pleura. Di mana pleura itu nanti dibagi menjadi dua gitu. Dibagi jadi dua itu maksudnya yang satu adalah pleura visceralis. Pleura visceralis itu berarti pleura atau lapisan yang menempel langsung kepada paru-paru, dan yang satunya pleura parietalis, dia yang menempel pada dinding torak gitu ya, pada dinding torak. Makanya lebih gampangnya mungkin kan kalau pleura visceralis, visceral itu kan berarti organ gitu ya, visceral. Jadi pleura visceralis, satunya adalah pleura parietalis yang menempel pada dinding dada. Kalau ditanya apa sih kegunaan si pleura, itu mirip seperti kayak punyanya epikardium. Punyanya perikardium ya, punyanya perikardium pada si jantung gitu. Kegunaannya juga sama, membungkus dari si jantung supaya pada saat ini melakukan kembang kempis, salah satunya seperti itu ya, dia mengembang parunya kemudian mengempis, juga tidak akan membuat gesekan antara dinding dada yang ada di sini gitu ya, dinding dada dengan organ-organ di sekitarnya, misalnya pada jantung. Kan kita juga tahu ya, jantung ini kalau berdetak gitu ya, cepat. Kalau terus-terusan sepanjang hayat kita, kalau tidak ada pelapisnya, pasti bisa aus gitu ya, bisa terjadi trauma atau mungkin bisa terjadi kerusakan pada gesekan yang dihasilkan pada kedua organ ini. Ini juga sama ya, di pleura ini juga ada suatu lapisan cairan gitu, dalam arti cairan ini hanya sebagai pelumas, atau masih ingat tentang fisiologi cairan, dia masuk dalam cairan transsel. Jadi benar-benar hanya sedikit, nggak sampai ber-cc gitu ya, dalam arti nggak sampai bermili-mililiter banyak sekali, hanya sebagai pelumas saja supaya selain untuk menempelkan antara lapisan di pleura visceral dan parietal, juga supaya supaya bisa bergesek dengan tidak ada tidak bikin haus gitulah ya, istilahnya demikian. Lalu kita lihat di sini, ini gambarannya ya, dia cuma ngasih tahu saja. Ini ceritanya lollipop ini kita anggaplah sebagai paru-parunya. Kemudian ini adalah air yang berisi
balon yang berisi oleh air gitu kan ya ceritanya. Terus kemudian ini dilihat terlingkupi seperti ini. Nah, jadilah seperti gambaran paru-paru yang dibungkus oleh bagian dari pleura gitu ya. Nah, ini bisa adik-adik lihat pada gambar yang ada di sini. Ini yang warnanya apa nih? Lebih gelap ya, krem. Ini disebut sebagai ceritanya ini dinding dada gitu kan, dinding dadanya. Dan perhatikanlah bahwa pada dinding dada ini dia ditempel yang melekat langsung dengan dinding dada itu adalah yang pleura parietal tuh ya, pleura parietal. Kemudian yang sisi yang paling dalamnya lagi yang ini adalah yang melekat langsung kepada paru-paru dinamakan pleura visceral. Di tengah-tengahnya ada suatu rongga atau suatu ruang di mana kalau di sini katakan pleura cavity tuh ya, kavitas. Jadi rongga lah saya bilang seperti itu, di mana rongga dari pleura ini diisi oleh cairan tuh ya, namanya intrapleural fluid. Tapi jangan dibayangkan ini cairan yang banyak gitu, hanya sekedar pelumas saja. Lalu kira-kira kalau dari gambaran ini, selain tadi untuk melindungi si paru-paru saat dia bergerak lah ya, istilahnya mengembang dan mengempis, kegunaan dari pleura ini apa gitu. Kalau kamu lihat dari gambaran ini, ya itu juga saya harap bisa dijawab pada saat Anda membaca lagi di buku Faal. Berikutnya di sini Anda lihat, ya, ini gambarannya, gitu, gambaran yang lebih ke mikroskopik, maka dikatakan ada microscopic airway, artinya tidak bisa Anda mau melihat alveolus itu dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskopik. Tuh, ya. Jadi kalau lihat dari gambaran ini, setelah nih terminal bronchiale, ingat ya yang anatomi tadi, nih ya, dari yang bronchial tree, mulai dari trachea sampai ke terminal bronchiales, ini sudah yang berikutnya ke respiratory bronchiales, ini sudah yang bagian microscopic airway ya. Ini pun aja sudah terminal bronchial aja sudah, ini kita perlu melihat dengan menggunakan mikroskopik. Tuh ya, dan bisa Anda perhatikan di sini tidak nampak adanya cincin-cincin tulang rawan. Setelah itu bisa Anda lihat juga gambaran dari alveolusnya. Tuh ya, ini gambaran dari alveolusnya yang bentuknya mungkin bulat-bulat seperti kayak bola yang saling menggabungkan dengan berkumpul seperti ini dan diliputi oleh banyak sekali kapiler pulmonal tuh ya, kapilernya ini menempel sekali dengan alveolusnya. Nah, kemudian ini coba kita perbesar lagi gambaran dari sakus alveolarnya gitu ya. Kita lihat ini juga gambarannya yang lebih mungkin ya yang bisa dilihat nih sampai yang terminal bronchiales sampai diperhatikan bagian dari alveolinya ini. Lalu yang ingin saya perjelas di sini, ini gambarnya antara gambar yang di sini dengan gambar yang berikutnya sama ya. Silakan Anda mau pakai yang mana saja yang bisa membantu. Misalnya kalau saya lebih suka mungkin gambar yang di sini. Ini gambar yang sama juga Anda dapat temui pada buku Sherwood ya. Insya Allah demikian. Sekarang kita lihat, ingat ya tadi gambaran dari si alveolus itu kan bukan kayak bola-bola tuh. Nih ya. Jadi ternyata yang membentuk sebagian besar alveolus itu adalah satu sel optik. Alveolus tipe 2 yang disebut digambarkan dengan tipe 2 ini tidak terlalu banyak gitu sehingga beberapa tetapi walaupun dia tidak begitu mendominasi dalam membentuk alveolus, tetapi dia memiliki fungsi yang juga jauh lebih penting juga gitu, memiliki fungsi yang cukup esensial. Kenapa? Karena ini Anda baca di sini dia
sel yang akan mensekresikan surfaktan. Apa sih sel surfaktan itu atau sekresi surfaktan untuk apa? Nanti kita akan lihat apa kegunaan dari surfaktan dan apakah yang terjadi jika seandainya surfaktan ini tidak ada atau mungkin kurang disekresikan. Berikutnya yang lainnya, di sini bisa kamu lihat gambaran dari sel endotel. Tuh ya, ini adalah gambaran dari sel gambaran dari endotel pada kapiler gitu. Jadi ini kapiler pembuluh darah tuh ya. Ini bentukan kapiler yang kebetulan kepotong kan. Ini kapiler pembuluh darah. Kemudian di sini juga kelihatan ada yang sel endotelnya gitu ya. Jadi ini benar-benar menyusupi gitu ya. Kalau ngeliat kan antara alveolus ini tersusupi juga dengan si kapiler dari pembuluh darah pulmo gitu ya. Dan berikutnya yang kamu lihat yang warnanya seperti ini yang agak lain dan besar ini adalah makrofagnya. Tuh ya. Jadi kalau makrofag itu memiliki fungsi seperti kayak sistem imun juga gitu ya. Dia bagian dari sistem imun yang kegunaannya adalah untuk membunuh atau memakan untuk memakan atau mengeliminasi dari benda-benda asing yang terdampar gitu ya di dalam alveolus seperti itu. Lalu ini kita lihat nih ya ceritanya yang dari di sini. Nih ya gambaran dari kotak ini kita perbesar lagi untuk melihat bagaimanakah kedekatan antara si sel si kapiler tadi dengan alveolusnya. Kalau kamu lihat di sini, ini RBC ini berarti red blood cell ya, berarti ini adalah sel darah merah. Kemudian yang warnanya kuning ini adalah plasma darah. Kemudian ini adalah sel endotel yang berasal dari kapiler darah dan ini adalah inti sel dari si sel endotel ya. Kemudian di sini kamu bisa lihat ada epitel dari si alveolusnya dan di sini kelihatan ada surfaktan tuh ya. Jadi ternyata di sini kamu bisa lihat dilapisi si sel-sel yang alveolus yang ada di sini dilapisi oleh si surfaktan gitu ya. Dan tentunya di bagian dari alveolus ini dia isinya adalah udara gitu kan ya. Nah, sekarang bisa Anda bayangkan bahwa ketebalan atau pertemuan antara si kapiler ini, pembuluh darah dengan alveolarnya itu sangat tipis sekali. Kok bisa dilihat di sini ketebalannya hanya 0,1 sampai 1,5 mikrometer yang artinya kalau di buku Sherwood dia mengatakan tipisnya itu setipis seperti satu lembar kertas saja. Gitu ya, setipis dari satu lembar kertas saking tipisnya dan tentunya kondisi seperti inilah yang menguntungkan gitu untuk terjadi prosesnya difusi dari atau pertukaran antara gas oksigen maupun sebaliknya dengan efektif. Karena kalau seandainya ini ada suatu penebalan gitu ya, misalnya pada nih elastic fibernya misalnya menebal seperti itu ya, atau misalnya ada satu proses keradangan di daerah sini misalnya ya, pastinya kan jaraknya ini pun juga akan semakin melebar gitu ya, semakin membesar, otomatis juga pasti difusinya pun juga akan terhambat atau terganggu. Ini saya tidak akan menjelaskan tentang sirkulasi paru, ini sudah. Kita langsung lanjutkan saja menuju ke sini. Anda harus mempelajari dulu mengenai apa itu gradien tekanan transmural. Untuk apa? Karena ini nanti penting untuk menceritakan bagaimana ceritanya terjadi proses inspirasi dan bagaimana bisa terjadi proses ekspirasi. Bisa Anda perhatikan di sini, ini gambaran ceritanya ya, saya kenalkan dulu gambaran yang ada di sini. Ini airway, sesuai dengan namanya berarti ini kan adalah saluran pernafasan, kemudian ini adalah dinding dari dadanya ya, thoracic wall. Terus kemudian ini tadi masih ingat bagian dari pleuranya, di mana di bagian yang dekat dengan dinding torak itu adalah pleura parietal, dan yang dekat dengan paru-parunya itu adalah pleura visceral. Dan yang warna pink ini kita anggap dia adalah paru-paru, tapi di sini karena kita mau mengomongkan tentang
apa ya, ngomongin tentang gradien tekanan transmural, ya kita anggap ini apa ya, alveolusnya lah ya, mungkin seperti itu yang lebih tepat. Nah, sekarang kita lihat di sini, tekanan pada atmosfer itu adalah 760 gitu ya, 760, dan tekanan yang berada di luar ini ternyata sama dengan tekanan yang ada di dalam alveolus gitu ya. Dia bilang begitu, 760, tetapi tidak sama dengan yang ada di daerah pleuranya atau dikenal sebagai tekanan intrapleural tuh ya, tekanan intrapleural pressure-nya di sini adalah 756. Mengapa demikian? Karena kita lihat di sini atmosfer yang ada di luar itu terhubung dengan bagian dari alveolus atau dengan paru-paru melalui saluran pernafasan gitu ya. Melalui saluran pernafasan dari mana sih? Saluran pernafasan itu dari hidung, ya kan? Mulut itu juga bisa lah, walaupun bukan saluran pernapasan, tapi kan juga dilalui gitu ya, bisa sampai ke bagian trachea dan sampai ke alveolusnya. Jadi ternyata memang ada suatu jalan di sana. Sedangkan pada bagian dari pleura itu kan tidak. Kalau kamu ingat tadi yang gambaran dari balon yang terisi oleh air, ya, sehingga dia tetap tidak dipengaruhi oleh tekanan yang ada di atmosfer. Dia memiliki nilai 756 mm Hg. Itu ya. Baik, sekarang setelah Anda mengetahui tentang apa tekanan-tekanan ini, kita lanjut. Lalu yang mana dulu ya yang saya jelaskan itu. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya gitu, kenapa sih tadi kan mungkin fungsi dari kita mengetahui gradien tekanan transmural itu salah satunya adalah untuk bisa memahami mengenai mekanisme terjadinya inspirasi dan juga terjadinya ekspirasi, ya kan ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Di sini ceritanya gitu ya. Ini ceritanya gambaran dari paru-paru gitu ya, gambaran dari paru-paru tadi gitu ya. Cuman kasus-kasus yang mengalami trauma gitu. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini, warna merah-merah di sini. Ini ceritanya jadi ada mungkin luka tembus gitu ya. Jadi ini tembus merobek dari pleuranya gitu ya, pleura yang ada di sini, yang di pleura yang melekat pada dinding dada berarti pleura parietalisnya. Bisa Anda perhatikan kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Pastinya kalau seandainya pleura ini robek parietalis, maka pasti udara atmosfer yang ada di luar 760 bisa masuk menuju ke dalam rongga pleura. Tuh ya. Kalau tadi harusnya dia di dalam ini normalnya adalah 756 mm Hg tekanannya intrapleura, karena ini rusak gitu ya, misalnya ada luka tembus seperti ini. Nah, ini gambarannya ceritanya ya, ada pisau yang menusuk gitu ya, misalnya merobek dari dinding dada dan kemudian mengenai pada pleura parietalisnya, maka atmosfer atau tekanan atmosfer yang ada di luar akan menuju masuk ke dalam tekanan yang jauh lebih rendah, ya kan? Ingat bahwa tekanan yang tinggi akan masuk menuju ke tekanan yang lebih rendah. 760 dibandingkan dengan 756 yang ada dalam intrapleura jelas lebih rendah yang di bagian intrapleura. Makanya di sini tekanan atmosfer akan masuk. Nah, kalau sudah terjadi demikian, yang terjadi apa? Dia akan mendesak dari si paru-paru ini untuk mengecil atau kolaps seperti ini, gitu ya. Walaupun kalau Anda lihat tekanan pada paru-paru di sini 760, ini kan 760 kok bisa kalah gitu ya. Kok malah justru kok jadi mengecil gitu kan. Jawabannya adalah karena memang sebenarnya paru-paru itu dia itu sebenarnya lebih cenderung untuk kolaps. Mungkin dalam arti
kalau tidak ada pleura ini gitu ya, tidak ada perbedaan gradien tekanan transmural ini, paru-paru itu tidak bentuknya mengembang memenuhi dari dinding, maksudnya dari torak gitu ya, tetapi dia memang cenderung untuk mengalami kolaps seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kalau seandainya ini kasus yang berasal robekan yang terjadi dari dinding dada ya, yang mengenai pada pleura di parietal. Sekarang bagaimana kalau yang rusak atau robek di pleura visceral? Lah, memang ada. Nanti kasus-kasus seperti contohnya bula pada TBC. Jadi ada kasus-kasus TBC, kemudian nanti bisa menyebabkan muncul bula dan bula itu pecah sehingga nanti bisa bisa menyebabkan mungkin bisa menyebabkan robek gitu ya, robek pada pleura visceralis. Nah, kalau seandainya itu terjadi, nanti ya sama kasusnya seperti ini gitu. Karena ingat tekanan yang tinggi 760 akan menuju ke tekanan yang rendah 756 gitu ya. Cuman nanti penamaannya lain. Yang satu adalah yang bagian ini namanya traumatic pneumotorax, yang satunya adalah spontaneous pneumotorax. Silakan Anda cari apa itu arti pneumotorax ya. Silakan nanti dijawab dan dikumpulkan. Ini sama, silakan Anda pelajari dengan saya mengumpulkan berbagai macam gambar. Ini gambarnya secara lebih gross anatomi yang lebih kelihatan realnya untuk melihat seperti apakah pleura tadi yang visceral dan parietal ya, dan juga kavitas dari pleuranya yang sudah saya kuning-kuningkan. Kemudian kita berikutnya berlanjut ke sini. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya tadi kan sempat kita membahas kenapa di daerah kavitas pleura ini atau dalam rongga pleura ini terdapat cairan diisi oleh mungkin fluid cairan ya, tapi dalam arti cairan yang tidak terlalu banyak. Karena seperti ini ceritanya. Oh, minta sama kakak. Kakak, minta tolong. Ya, jadi seperti ini ceritanya. Ingat kalau mungkin saya nggak tahu ya, mungkin adik-adik kan belum pernah praktikum ya, praktikum yang menggunakan ini namanya objek glass. Kemudian ini yang bagian untuk ditutup ini adalah cover glass yang pada akhirnya sediaan ini nanti kita gunakan untuk dilihat pada mikroskop. Jadi ini ceritanya kalau misalnya kamu nanti belajar untuk mau melihat suatu preparat gitu ya, preparat histo ataupun preparat PA ya, dan seperti itu. Ini kan nggak pernah saya dengar ceritanya untuk menempelkan antara objek glass ini gitu ya, untuk menempelkan objek glass dengan sediaannya gitu, atau mungkin bahan yang mau diteliti atau yang mau dilihat, ditempelkan menggunakan lem, kemudian ditempelkan pakai cover glass-nya. Jadi cover glass itu kan yang untuk langsung menempel dengan mikroskopnya ya. Kan tidak pernah ya saya dengar itu ditempelkan dengan menggunakan bahan satu lem, tidak. Selama ini yang bisa karena nanti kalau pakai lem nanti merusak gitu ya, sudah mengintervensi sediaan itu tadi nanti jadi tidak ini lagi gitu ya, mungkin bisa jadi bahan perusak gitu ya pada suatu jaringan yang mau kita periksa. Makanya digunakanlah air. Nah, jadi ceritanya pada saat sediaan ini sudah kita tempelkan di dalam objek glass, kita pasti meneteskan dengan satu tetes saja air di atasnya, kemudian kita tutup dengan cover glass dan dia akan melekat erat. Jadi seperti itu ceritanya, ya. Kenapa di dalam kavitas pleura itu ada cairan, kegunanya adalah dia dikatakan sebagai lem, tuh ya. Cairan intrapleura itu lem antara bagian dalam dinding torak dan paru. Tuh, makanya karena tadi kalau kamu lihat secara secara anatominya antara pleura parietal yang melekat pada dinding dada dan pleura visceral yang melekat pada paru-paru, pada saat dinding dada ini mengembang,
maka paru-paru pun juga akan mengikut mengembang gitu ya. Paru-paru maksudnya dinding dada ini mengempis, maka paru-paru ini pun juga ikut mengempis gitu. Jadi itu ceritanya apa kegunaan dari si pleura itu sendiri. Ya, jadi ini mungkin hukum Boyle. Saya jelaskan dari gambaran ini. Saya entah ini sudah pernah ngajarin apa belum ya? Nggak apa-apa lah, saya jelasin dikit ya. Ini jadi ceritanya ini ada 3 kontainer ya, tapi saya di sini mau menjelaskan hanya untuk kontainer A dan kontainer C aja. Karena ini lebih kelihatan biar kamu juga nggak bingung. Ceritanya ini memiliki kontainer ini gitu memiliki tinggi yang sama. Tuh ya, kontainer ini memiliki tinggi yang sama. Kemudian di sini yang membedakan adalah volumenya. Volumenya ini dibentuk dari si apa ini namanya ya? Dari apakah ini namanya nih ya? Saya nggak tahu nih yang pokoknya kayak penutupnya gitu ya. Oh iya. Dari penutupnya. Jadi kalau lihat dari sini untuk kontainer C penutupnya kita simpan di atas dari tabung kontainernya sehingga didapatkan volumenya ini besar ya, jelas lah volumenya besar, tetapi tekanannya hanya setengah. Oke, sekarang kita ke yang kontainer A. Oh ini piston deh, namanya piston ya. Oke, sekarang kita lihat di kontainer A. Di kontainer A ini yang membedakan adalah pistonnya ini rendah ya, rendah sekali dibandingkan dengan kontainer C. Sehingga apakah yang terjadi? Yang terjadi pasti volumenya pun akan jauh lebih kecil ya, tetapi memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi. Bisa Anda lihat dari pressure gauge-nya di sini. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini menceritakan bahwa volume suatu gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Kalau volumenya ini kecil, gitu ya, volumenya ini kecil, maka tekanannya juga menjadi besar, gitu ya. Volumenya besar, maka tekanannya akan kecil. Inilah dinamakan dengan hukum Boyle. Untuk apa saya belajar ini? Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Ya. Dari gambaran ini, Anda akan belajar bahwa kamu melakukan inspirasi dan ekspirasi itu bukan seperti yang kamu bayangkan, saya tarik nafas, kemudian saya keluarkan nafas gitu ya. Adik-adik, sana dulu. Ya. Sebentar, saya tak minum dulu, sebentar ya, sebentar. Oke, ya. Jadi kalau lihat dari gambaran ini, yang membuat kita bisa inspirasi, yang bisa buat kita ekspirasi itu adalah siapa sebenarnya? Yang membuat itu adalah dinding dada kita. Karena anggaplah bahwa dinding dada kita itu seperti kayak kontainer ini. Ingat pada saat volumenya, ini anggaplah kontainer ini adalah dinding dadamu. Ya, rongga dadamu, ya, rongga dada. Di mana rongga dadamu saat volumenya besar, maka tekanannya pun juga akan menjadi kecil. Kalau tekanannya kecil, maka pastinya tekanan lebih kecil yang ada di rongga dada dibandingkan dengan yang ada di atmosfer, pastinya tekanan yang lebih tinggi di atmosfer akan masuk menuju ke dalam rongga dadamu. Itulah yang dinamakan proses inspirasi. Sekarang kita buktikan dari gambaran yang ada di sini. Aktivitas otot pernapasan sewaktu inspirasi. Jadi ternyata tubuh kita, terutama bagian dada kita, itu bisa berubah volumenya. Bisa volumenya membesar, bisa volumenya mengecil. Bisa dibuktikan dari gambaran yang ada di sini. Nih ya, ini ada istilah equilibrated atau no net movement of air. Artinya apa? Tidak terjadi proses perpindahan pada udara. Kenapa? Lihat. Ini tadi mungkin gambarnya masih sama seperti yang tadi ya. Saya tidak pun jelaskan bahwa ini adalah airway-nya, kemudian ini adalah tekanan intrapleuranya atau paru-paru atau di dalam rongga dada, kemudian ini adalah intraalveolusnya, kemudian ini adalah intrapleuranya.
dan ini adalah thoracic wall atau dinding dada ya. Oke. Sekarang lihat tekanan atmosfer yang ada di luar itu 760. Sedangkan yang di bagian dalam untuk yang intraalveolusnya juga 760. Kalau kondisinya seperti ini equilibrium ya, seimbang. Tidak ada proses perpindahan, tidak ada proses inspirasi ataupun tidak ada proses ekspirasi ya. Tetapi saat nanti kita mau melakukan inspirasi, yang terjadi adalah ya, rongga dada kita pastinya kan akan membesar volumenya. Coba aja kamu lihat. Pada saat kamu bernafas, menarik nafas kan rongga dadamu membesar. Mengapa demikian? Itu adalah kerja dari otot-otot yang ada di daerah interkosta ya. Di sini dikatakan nih kontraksi ini benar ya, kontraksi dari musculus interkostalis eksternanya dan juga ada kontraksi pada musculus diafragmanya. Kalau kamu lihat ini adalah pada saat dia masih relaksasi, yang gambaran yang ada di sini tuh ya. Ini relaksasi, ini juga relaksasi. Pada saat nanti dia kontraksi, nih yang terjadi adalah menyebabkan si si koste-koste ini akan melebar dan juga menyebabkan si sternum ini terangkat tuh, naik ke atas, terelevasi. Begitupun juga dengan si diafragma, tadi bentuknya kayak kubah, pada saat dia kontraksi dia menjadi lebih flattening, lebih mendatar. Tuh ya. Ini bisa ditunjukkan dari gambaran titik-titik seperti ini. Jadi ceritanya demikian. Kalau ini menjadi volumenya menjadi membesar, pastinya tekanannya di sini pun juga akan menjadi rendah. Tuh, terbukti di sini menjadi 759 ya, sehingga tekanan yang di atas akan masuk menuju ke dalam tekanan yang jauh lebih rendah. Otomatis kalau ini membesar, volumenya kan juga akan mempengaruhi dari rongga cairan di daerah intrapleura ya, 754. Begitupun juga dengan begitu. Coba diulangi. Dah, begitupun juga dengan pada saat ekspirasi ya. Kalau ekspirasi berarti prosesnya relaksasi tuh ya, jadi proses relaksasi pada otot-otot di daerah diafragma, begitupun juga untuk yang si interkostalis eksternanya ya, otomatis juga akan menyebabkan dia kembali volumenya ke yang semula seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Kok jadi semua kan gara-gara tadi. Sorry deh, gara-gara anakku pikiranku jadinya kok ini ya, benar-benar tadi ya. Jadi akhirnya kembali ke semula sehingga volumenya mengecil. Jadi di sini Anda bisa lihat 761. Kemudian kalau kamu lihat di sini ada relaksasi. Maaf, mana ya? Nah, ini. Ada contraction of internal intercostalis muscle. Ini apa? Kemudian ada contraction of abdominal muscle. Ini apa ini? Ini adalah kasus-kasus saat melakukan melakukan ekspirasi yang dipaksa. Artinya memaksakan ekspirasi. Kan ada ya yang ekspirasi dipaksa. Nggak usah ekspirasi. Inspirasi pun juga ada yang dipaksakan. Sehingga ada namanya otot-otot tambahan. Pertanyaannya adalah, otot-otot apa saja yang berperan di sana yang menyebabkan proses inspirasi yang dipaksakan dan juga ekspirasi yang dipaksakan, ya, seperti itu. Otot-otot apa saja yang berperan di sana? Silakan nanti dibaca. Lalu kemudian, misalnya ada pertanyaan, kira-kira lebih capek mana sih? Antara kamu melakukan inspirasi ataukah ekspirasi? Ya, lebih capek mana? Atau mungkin sebenarnya lebih ATP itu dipergunakan banyak pada saat kita melakukan inspirasi kah atau melakukan ekspirasi? Jawabannya bisa Anda baca di buku. Silakan nanti dijawab pada saat pertemuan pada sinkron ya, pada saat kita kuliah.
Sehingga nanti Anda bisa menjawab apa kegunaan dari peran surfaktan itu sendiri. Oke, ini silakan dibaca. Terus mengenai ruang rugi anatomi ini juga tolong dibaca apa sih gunanya kok Anda belajar tentang ruang rugi anatomi. Lalu belajarlah sedikit mengenai volume dan kapasitas paru. Silakan nanti Anda jelaskan kepada saya saat bertemu dan sehingga nanti bisa mengetahui apa itu namanya residual volume. Gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan perkuliahan saya. Silakan nanti kuisnya dijawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.